Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku sekalian. Semoga berbahagia dan tetap sehat. Semoga di masa pandemi ini kita masih tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah supaya kita bisa membantu pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID. Salah satunya mungkin dengan menggunakan hand sanitizer, sering cuci tangan, atau menggunakan masker ketika bepergian atau sedang mungkin ada tugas dari Bapak Ibu guru masuk ke sekolah. Kalian harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Begitu ya. Oke, kali ini Bu Vina akan memberikan sebuah topik baru yang berjudul pertemanan nyata tanpa bullying. Nah, kalau kalian sudah mungkin tidak asing dengan istilah bullying, sudah tidak sudah ngetren lah istilah bullying seperti itu. Jadi saya rasa hal ini tepat untuk dilakukan supaya kalian tahu bahwa bullying itu ada di sekitar kita, sehingga kita harus bisa menjadi salah satu orang yang bisa mencegah perbuatan bullying antar teman. Kalau bisa ya jangan jadi pelaku, karena biasanya ini akan menimbulkan permasalahan sosial. Nah, pada topik kali ini Bu Vina akan memberikan sebuah layanan yang terutama di bidang sosial. Tujuannya adalah menumbuhkan perilaku anti bullying, sehingga ketika nanti kalian sudah tahu bullying itu apa, kalian sudah bisa menumbuhkan perilaku anti bullying itu seperti apa, bahwa bullying itu dilarang, bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan, bahwa bullying itu akan merugikan banyak orang. Nah, secara khususnya tujuannya adalah kalian bisa membedakan ini yang termasuk bullying, ini yang bukan termasuk bullying. Mana yang bullying secara verbal, mana bullying secara fisik dan segala macamnya. Nah, setelah kalian tahu dan bisa mengidentifikasi perbedaannya, maka kalian harus meyakini, tujuannya adalah meyakini bahwa perilaku bullying itu adalah perilaku yang berdampak fatal pada individu dan lingkungannya. Sehingga jangan sampai ini terjadi pada lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya, tujuan khususnya adalah setelah kalian tahu, kalian paham, kalian meyakini, kalian akan menggunakan pengetahuan kalian untuk bisa berkampanye anti-bullying pada akun media sosial kalian masing-masing. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, baiklah, Bu Vina akan langsung pada pemutaran video yang akan saya putar berikut ini. Gua adalah Rian. Gua hanya seorang murid SMP Jakarta. Tapi gua bingung. Kenapa gue sering dipalak, dipukul? Intinya ya dibully. Dan gue selalu menyendiri dan mikir, buat apa hidup ini kalau gue cuma dibully? Dan pada suatu saat Woi, apaan? lu tau gua nggak? Enggak, Gua nih orang yang suka malak di sini. Stor. gak ada uangnya. Ayo kita geledah. Jangan bohong lu. Gak ada uang lu ya? Gak ada. Ini apaan nih? Apa ini? Ini uang. Jangan dong. Ini uang. Buat ongkos itu. Bodo amat.
Nih, lu setiap hari harus store ke gua. Minimal 10.000. Remorse lah ini. Kalau mau selamat. Enggak. Ayo kita hitung yuk. Ayo lari. Ada pesan nih. Nah, ada tulisan. Enggak. Pesan apaan nih? Jawabannya. Bentar doang. Apa-apaan nih? Woi. Sabar. Sorry ya, kawanku, Ji dan Digo. Gua udah gak bisa nahan perasaan ini lagi. Karena itu, gua harus bilang ke lo ini di pesan ini. Gue harus meninggalkan dunia ini karena udah gak kuat dengan hal yang lo lakukan sejak gue masuk kelas 8. Gue hanya berpesan kepada lo berdua gak jadi lebih baik dan udah gak membuli teman-teman yang lain. Cuma ini cuma tinggal doang, bukan apa-apa. Bunuh diri. Oke. Itu kayak makanan dan minuman. Ya, diam. Terus sedang digunakan bulan. Oke anak-anak, kalau sudah kalian melihat dan mengamati video, di situ dijelaskan bahwa perilaku bullying akan berdampak fatal pada lingkungan atau pada korbannya. Pelaku akan menghadapi permasalahan yang berat, pun dengan korban juga akan mengalami dampak yang sangat fatal. Sehingga hal ini jangan sampai kita lakukan pada sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung belajar dengan tampilan PowerPoint berikut ini. Bullying. Nah, bullying sudah tidak asing. Mungkin kalau secara sederhana, bullying itu bisa diartikan sebagai bentuk perundungan. Yang namanya merundung itu berarti membuat orang murung atau sedih atau kecewa dan segala macamnya. Nah, secara definisinya itu adalah tindakan kekerasan atau intimidasi yang biasanya dilakukan oleh senior kepada juniornya baik secara fisik maupun psikis. Biasanya terjadi antara senior kepada juniornya, tapi tidak menutup kemungkinan ini dilakukan oleh kelompok yang merasa powernya lebih besar dibandingkan korban yang dijadikan objek kekerasan atau objek bullying. Berpotensi berulang, kedua anak, baik yang membuli dan yang dibuli, berpeluang memiliki persoalan serius. Jadi, kalau tadi tayangan tadi menjelaskan bahwa si pembuli akhirnya mendapatkan hukuman secara emosional mungkin ya, secara
psikis karena merasa bersalah, karena telah mengakibatkan secara tidak langsung mengakibatkan temannya yang selama ini dibully bunuh diri, sehingga dua-duanya atau kelompok yang dibully atau yang pembuli ini akan berdampak memiliki persoalan serius. Menurut ahli bahwa bullying itu perilaku agresi. Agresi itu menyerang, manipulasi yang dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis dengan sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa kuat atau berkuasa dengan tujuannya adalah menyakiti atau merugikan seseorang atau sekelompok yang merasa tidak berdaya. Secara garis besar, bullying ini tidak ada positifnya, semuanya tujuannya adalah menyakiti, merugikan orang-orang yang tidak berdaya posisinya. Sehingga tadi saya sudah bilang bahwa tidak hanya senior yang melakukan, tapi juga orang yang merasa berkuasa, orang yang punya geng, orang yang biasanya punya power di suatu lingkungan, sehingga dia menganggap bahwa ada orang-orang yang berpotensi untuk dibullying, tidak berdaya, tidak mampu melawan, dan segala macamnya. Ada 3 tipe bullying. Ada verbal, itu dengan cara-cara berkata-kata atau menuliskan sesuatu yang bermuatan sindiran, mengejek, komentar yang tidak pantas, dan ancaman. Jadi kalau kalian nyindir, itu termasuk bullying. Bullyingnya secara verbal. Ngejek, misalnya temannya berpakaiannya tidak pantas diejek, atau berkata-kata yang bermuatan ancaman. Kalau memang tidak sesuai dengan keinginannya diancam, itu termasuk bullying secara verbal. Bullying secara sosial, nah contohnya begini, kalau kalian bermasalah dengan teman, terus kalian mengajak teman yang lain untuk memusuhi temanmu yang kamu musuhi, itu termasuk bullying, karena itu termasuk bullying secara sosial. Jadi kalian provokator intinya, menyebarkan rumor, mengajak anak-anak lain untuk tidak berteman dengan seseorang, itu termasuk bullying secara sosial. Hati-hati ya anak-anak. Jadi penting sekali tahu bahwa apa yang kita lakukan selama ini ternyata masuk ke bullying juga gitu. Bullying secara fisik. Kalau bullying secara fisik ini mungkin kalian sudah tahu karena tujuannya adalah menyakiti fisik, misalnya mencubit, menendang, mendorong, merusak, mengambil, malak, itu termasuk bullying secara fisik. Nah, yang perlu kalian sadari, yang mungkin masih bias, masih abu-abu adalah bullying secara verbal dan sosial. Secara tidak langsung atau secara tidak sadar kita mungkin pernah melakukan. Jadi sekarang kita mulai introspeksi untuk tahu bahwa bullying ini tidak hanya sekedar fisik, tapi juga ada verbal dan sosial. Faktor penyebabnya ada hubungan keluarga. Anak ini akan meniru biasanya kalau seandainya ada pembuli begitu, dia meniru orang yang ada di rumah, perilaku anggota di rumah ya. Bahwa mungkin keluarganya tidak mempermasalahkan kekerasan, sehingga anak menganggap bahwa kekerasan itu hal yang biasa. Yang kedua, teman sembahyang. Teman sembahyang ini pasti akan berpengaruh besar pada usia-usia kalian, sehingga penting sekali untuk memilih teman ketika bergaul. Karena kalau kita sudah berteman dengan orang-orang yang melegalkan atau menganggap kekerasan itu biasa, maka secara tidak langsung kita juga akan ikut seperti dia. Pengaruh media. Nah, 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Jadi penting sekali untuk memilih tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Elemen-elemennya ada ketidakseimbangan power, tadi ada yang merasa lemah dan ada yang kuat. Terencana tapi terselubung. Sudah direncanakan tapi tidak bisa orang tidak akan tahu bahwa ini bullying secara sembunyi-sembunyi gitu intinya. Jadi tidak akan ada orang yang membuli itu menunjukkan ke semua orang bahwa ada orang yang dibully. Jadi terselubung. Cenderung atau setidaknya dipersepsikan korban akan berulang. Jadi kalau sekali kena bullying, pasti kalau sudah seperti itu akan diteruskan berulang-ulang.
Nggak tahu sampai kapan, mungkin sampai korbannya depresi, sampai korbannya bahkan bunuh diri mungkin. Ya, itu efek yang sangat fatal. Dampak negatifnya nggak ada positifnya, jadi setiap bullying itu pasti ada dampak negatifnya. Yang pertama, korban akan merasa terganggu. Iyalah, diganggu pasti akan merasa terganggu. Dia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, otomatis dia akan merasa terganggu. Yang kedua, sulit tidur, sulit konsentrasi, trauma, korban bisa berbalik menjadi pelaku. Dampak paling berbahaya adalah korban menjadi korban seumur hidup karena mereka tidak berani menceritakan penderitaannya. Bentuk bullying tadi sudah, tindakan fisik, verbal, non-verbal, ternyata menunjukkan mimik wajah juga termasuk perilaku bullying non-verbal. Tidak kasat mata, penyebaran gosip negatif tentang diri seseorang akhirnya dikucilkan. Nah, di akhir, setelah kalian nanti bisa mengerti bahwa ada bullying, tindakan bullying seperti apa, maka tugas akhir kalian adalah membuat poster yang tercontoh pada PowerPoint-nya Bu Vina. Ada 2 poster, kalian bisa pakai manapun, bisa membuat sendiri, bisa mendesain sendiri, tergantung kreasi kalian mau seperti apa. Jadi kalau kalian mau buat poster boleh. Jadi ini adalah tugas akhir. Tugas akhirnya adalah membuat poster ajakan anti bullying yang kalian nanti akan unggah di media sosial masing-masing. Nah, nanti sistematikanya saya akan bahas di WA grup masing-masing. Nanti pengumpulannya bagaimana, saya akan bahas di situ, jelas seperti apa. Nah, ini ada contoh yang bisa kalian tiru untuk membuat poster. Bebas seperti apa bentuknya, seperti apa warnanya. Yang penting nanti kalian tugas akhirnya adalah mengupload di media sosial bahwa ada ajakan untuk anti bullying. Nah, untuk video yang tadi saya putar, itu bisa kalian saksikan di channelnya Bu Vina dengan link itu ya, bisa disaksikan. Lalu untuk materinya sudah saya upload juga di Google Drive dengan link yang sudah saya tampilkan di situ. Oke anak-anak, penting sekali untuk menyelesaikan tugas ini supaya Bu Vina bisa menilai sejauh mana kalian paham tentang materi bullying. Tidak hanya paham, tapi kalian juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, terutama kampanye anti bullying. Sehingga dengan adanya itu saya paham dan saya yakin bahwa kalian menganut paham anti bullying. Tidak akan ada bullying di sekolah, tidak akan ada jadi pelaku atau bahkan jadi korban. Bagaimana kalau ada korban? Segera laporkan, karena tidak bisa kalian selesaikan sendiri. Oke, semoga kalian tetap sehat, semoga kalian tetap menjaga kesehatan. Memang kita tidak bisa berjumpa dalam waktu dekat, tapi ini tidak akan menjadi hambatan kita untuk belajar di rumah masing-masing. Sekian dari Bu Vina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.